kalian bertiga memang sulit. Soalnya anak kalian kan perempuan. Kalau saya mah santai. Anak saya laki-laki, ganteng lagi kayak papinya, ya kan? Makanya anak kalian bertiga teh sekolahin yang tinggi-tinggi, ya. Nanti kalau udah lulus, baru deh dinikahin sama Edward satu-satu. Aceng menang, Kum. Gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum Pak Kamtib. Waalaikumsalam. Kalian tiap hari selalu makan mie? Gara-gara Bos Idan Pak Kamtib. Iya Pak Kamtib, Bos Idan teh duitnya nggak berseri, tiap hari kita ditraktir. Kita sampai kecanduan mie. Kecanduan. Mie-nya kamu kasih apa? Nggak dikasih apa-apa Pak Kamtib. Cuma pakai bumbu biasa. Bumbu yang ada di dalam kemasan. Nggak ditambahin apa-apa lagi. Kok bisa kecanduan? Ya mana saya tahu Pak Kamtib. Kemana aja kamu selama ini? Ke rumah orang tua saya Pak Kamtib. Jangan bohong sama saya. Jangan sampai saya nanti selidiki bisnis kamu selama ini. Bisnis narkoba ya? Kamu mau menghancurkan generasi muda Ciraos? Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau bisnis haram seperti itu Pak Kamtib. Pak Kamtib, kalau yang bisnis narkoba mah bukan Bos Idan, tapi Imin. Kamu jangan mengalihkan isu, Sep. Saya sudah paham trik-trik pengalihan isu seperti ini. Beneran Pak Kamtib, kalau Pak Kamtib nggak percaya, tanya sama Kang Dudung. Inin, Iya, jangan ada yang tahu kalau saya sudah tahu. Saya jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den? Ya Bu, kamu tuh dari mana? Lama banget pulangnya. Abis dari taman bacaan, pinjam buku tentang komputer. Buat apa? Kita kan nggak punya komputer, Den. Mulai hari Senin besok, belajarnya pindah ke rumah Bu Guru Yola. Mau diajarin tentang komputer. Kenapa pindah? Kan di rumah Bu Guru Yola ada komputer. Itu kan cuma alasan, Den. Biar lebih dekat sama rumahnya Dokter Clara. Pokoknya, kamu mah awasin Bapak ya. Kalau kamu ngelihat Bapak mampir ke rumahnya Dokter Clara, kamu kasih tahu Ibu, ya? Iya Bu. Ya udah, sana kamu mandi dulu. Iya Bu. Pasti cucu sudah melarang Ceyati buat cerita sama Bu Dokter. Saya yakinnya juga gituin. Tangannya Ceyati ada bekas-bekas luka nggak, Dok? Masalahnya, Bu Yati itu pakai bajunya tangan panjang. Makanya saya nggak bisa ngeliat, nggak kelihatan. Kalau nanti dia sakit dan dia datang ke sini, kita bisa periksa Bu Dokter. Kalau misalnya Bu Yati itu lukanya parah, udah pasti Bu Yoyo sama cucu tuh nggak mungkin bawa kesiniin.
pasti mereka langsung bawa ke rumah sakit atau ke dokter lain. Kalian bertiga memang sulit. Soalnya anak kalian kan perempuan. Kalau saya mah santai. Anak saya laki-laki, ganteng lagi kayak papinya, ya kan? Makanya anak kalian bertiga teh sekolahin yang tinggi-tinggi, ya. Nanti kalau udah lulus, baru deh dinikahin sama Edward satu-satu. Aceng menang, Kum. Amit-amit besaran sama kamu, Ceng. Jangan ngomong amit-amit, Kum. Nanti kalau kejadian nyahok. Ya udah Debbie saja sana sama si Edward. Itu baru amit-amit. Geli saya mah. Gila. Nanti begini nih, si Debbie dikirim sama Edward ke Kuwait. Jennifer dikirim ke Saudi, doi. Kalau Feby dikirim ke... Sabar dulu, Kum. Sabar, itu jangan begitu. Bentar dulu, jangan marah dulu. Biarin aja. Jangan marah dulu, atuh, Kum. Kamu teh nggak boleh marah, kita kan nggak tahu yang namanya jodoh, ya nggak? Ceng. Jodoh. Tadi Jennifer kemana, Ceng? Saudi, doi. Kok kamu senyum? Harusnya kamu marah, Doi. Seneng atuh, Kum. Kan nanti Jennifer jadi dekat sama mamahnya. Ya kan, Ceng? Pak, ada ibu cucu. Iya, suruh masuk. Silakan, Bu. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Cuk? Duduk. Gimana obrolan kamu sama Yati? Jujur, Pak, cucu teh bingung. Yati teh selalu nangis. Sepertinya trauma berat. Tapi nggak ada bekas-bekas lukanya. Memang, saya dapat berita dari kantor kita yang di Riyadh. Keluhan dari majikannya Yati, Cu. Yati itu kegemukan, lamban bergerak, dan pemalas. Kerja sebentar, tidur. Dan bukan hanya itu, Cu. Ternyata kemampuan berbahasa Arabnya Yati pun sangat minim. Banyak komplain dari majikannya. Dan Yati memang sering dimarahi. Bukan sering lagi, tapi tiap hari. Coba kamu baca emailnya. Pak, kalau memang Ciati keahliannya sangat minim seperti ini, kenapa ya Pak? Ciati bisa lolos dalam balai pelatihan? Saya nggak berani menuduh, Cu. Tapi bisa saja Yati itu dibantu sama seseorang di sana. Masalah ini sudah sering terjadi, Cu. Makanya saya bawel sama kamu tentang keaslian dokumen. Banyak orang yang mau bekerja ke luar negeri. Mereka melakukan apa saja untuk berangkat. Dan mereka nggak peduli dengan keahlian bekerja, dengan keahlian berbahasa. Modal mereka hanya satu, Cu. Kamus. Dan mereka juga nggak mengenal hukum di sana. Kalau Yati masih mau kembali bekerja di luar negeri, pastikan dia kembali masuk ke balai pelatihan, ya? Iya, Pak. Ceng, kamu dari tadi kelihatannya senang sekali. Ya pasti seneng lah, Kum. Tinggal nyari yang ketiga atau yang keempat. Pasti ceria lah. Nyari apa, Ceng? Dari belut. Oh, kirain nyari istri. Iya, istri kayak belut, licin. Belut listrik lagi. Kenapa nggak sekali 5 saja sih, Ceng? Iya, Ceng. 6 aja, 7, 10 kalau perlu. Kalau diperbolehkan, Madang, aduh, saya nggak pusing seperti ini, Dang. Nggak pusing. Ya ampun, 4 aja syaratnya berat, Ceng. Harus adil. Adil. Ini si goceng nih.
Si Aceng ya, jajannya cuma 5.000. Istri 5, masing-masing dikasih 1.000. Terus kamu jajan apa? Angin. Itulah Dang yang dinamakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang Ke sungai, Ceng. Ke tepian. Kalau cita-cita saya mah sederhana, nggak seperti kalian ketinggian. Pengen punya tanah, pengen punya sawah, punya restorannya, punya toko perhiasan. Kalau saya mah sederhana aja, cuma pengen punya istri 4 atau 5 lah, udah cukup. Setiap istri tiap bulan ngirimin 2 juta. Berarti kali 5 istri, 10 juta buat saya sendiri. Tinggal ngurusin anak di rumah, beres-beres rumah. Apalagi sih yang saya cari? 10 juta tiap bulan. Hah? Mendingan ngobrol sama Idoy cuma pusing. Kalau sama dia nih, bisa gelo. Kum, bukan berenang ke sungai, Kum. Ke tepian. Tepian itu apa, Kum? Tepi, pinggir. Ya, kalau berenang ke pinggir, itu namanya bukan mau berenang, Kum. Tapi nggak bisa berenang. Kalau begitu peribahasanya gimana coba? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Tengah, Kang Dadang. Tapi kalau nggak bisa berenang, berenanglah ke tepian. peraturan itu namanya dong. Peribahasanya jadi panjang dong. Peribahasa itu apa, Kum? Makasih, Kang. Iya, sama-sama. Susu seger. Segernya, Wak. Enggak, Neng. Maaf. Beli atuh, Wak. Abis nyukur pasti aus. Udah mau pulang. Saya mau minum di rumah. Kecepetan atuh, Wak. Kalau pulang baru jam segini. Nanti kalau ada mau cukur lagi gimana? Bener juga. Boleh tuh, syukurnya 1. 1. Rasa apa, Wak? Rasa apa aja, yang penting seger. Boleh, rasa vanila ya? Oh ya. 5.000 aja, Wak. Ya. Makasih. Duriran, aduh duriran. Nanti kalau Dedeh nanya, jangan bilang kalau kita ngomongin dia ya. Beres, Mak Bos. Mak, mau gak mampir ke rumah Mimin? Nanti cuy kenalin. Boleh? Yuk kita pulang. Ayo, Mak Bos. Sok enggak? Durirang, aduh duraring, duraring. Nek, udah pada mau pulang, Nek? Oh, iya. Udah selesai belajarnya? Udah, Mak. Nenek. Mak, saya pamit dulu ya. Iya, Bu Guru, terima kasih. Febri juga mau pamit, Nek. Iya, sayang. Claudia juga pamit. Iya. Edward. Claudia. Ayo Edward, antar Bu Guru. Bu Guru tinggal dulu ya. Saya masih masak. Iya, Ma. Yuk. Edward. Nanti malam kita jalan yuk. Enggak. Ya udah Bu Guru. Febri duluan ya. Assalamualaikum. Febri, Iya. mampir dulu ke rumah Ibu yuk. Iya Bu Guru. Yuk. Cuman ngebaso di depan daripada malam minggu suntuk di rumah. Edward malam minggu mau di rumah aja. Mau dengerin musiknya. Edward, mari. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edward, beneran gak jadi jalan? Ya ampun Claudia. Iya, Edward kebeneran gak mau jalan. Edward mah belagu sama Claudia. Ya ampun Claudia, Edward tuh bukannya belagu. Edward tuh lagi gak mau kemana-mana. Ya udah, Claudia pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan-jangan gak ada orang. Tapi sendalnya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.